Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perkembangan terakhir COVID-19 di Kota Bogor. Kita lihat dari data antara tanggal 1 sampai dengan 18 Juni, kasus positif ada 163, sempat melonjak tanggal 9 Juni, tetapi kemudian sejak tanggal 15 relatif landai. Angka yang wafat kita lihat ada di paling bawah ini, relatif juga datar. Angka pasien yang sembuh perlahan-lahan semakin baik grafiknya. Kemudian kalau kita lihat juga lonjakan kasus positif terjadi antara tanggal 9 dan 10 ini disebabkan karena penularan di fasilitas kesehatan, rumah sakit, laboratorium dan juga apotik. Ada protokol kesehatan yang ternyata tidak maksimal diberlakukan di situ, seperti jalur pasien yang masih belum dibedakan, pengolahan limbah medis dan lain-lain. Dan apabila kita lihat berdasarkan usia, ada kelompok usia yang sangat rentan terkena COVID, yaitu usia 50 sampai 59 tahun, ada 44 kasus, dan yang berikutnya adalah usia 40 sampai 49 tahun, ada 37 kasus di situ. Kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih rentan terpapar COVID. Dari data yang meninggal, 13 kasus laki-laki dan 4 kasus perempuan. Peta ini menunjukkan sebaran COVID-19 di Kota Bogor. Perlu dipahami bahwa setiap kasus positif COVID dilihat berdasarkan domisili atau KTP. Jadi bisa saja si A sudah agak jarang ke Bogor, bekerja di Jakarta, tetapi karena KTP-nya di satu kelurahan di Bogor maka dibuat merah. Ada 38 masuk kategori ini, 38 kelurahan, dan presentasinya sekitar 55%. Sedangkan kelurahan yang tidak ada kasus positif sekitar 44%. Kalau kita kaji dan buat analisis lebih dalam, kita lihat mayoritas tertular di fasilitas kesehatan yang saya sampaikan tadi, ada 28 kasus. Nomor 2 dari luar Kota Bogor, Jakarta ataupun bahkan luar negeri. Nomor 3 dan 4 adalah di kantor pemerintahan dan pertokoan atau pusat perbelanjaan. Kuncinya adalah pengetatan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat ini. Apa langkah pemerintah kota? Ada 3 langkah kita yang kita kuatkan ke depan. Pertama adalah penguatan sistem mitigasi infeksi atau pasukan di wilayah. Jadi pasukan di wilayah ini kita kuatkan. Ini yang kita sebut dengan detektif COVID, deteksi aktif COVID. Ada 2 unit di sini, ada 2 tim. Pertama ada tim pelacak dan yang kedua adalah tim pemantau. Tim pelacak ini ada 5 orang di kecamatan dan ada 5 orang di setiap kelurahan. Terdiri dari Babinsa, Babin Katipnas, dan juga unsur aparatur dan warga. Tugasnya adalah untuk melakukan pelacakan orang yang positif lokasi di mana, dan dari situ didalami sehingga keluar ODP-nya berapa. Semaksimal mungkin, seakurat mungkin dilakukan oleh tim pelacak. Setelah ada angka ODP, dipastikan oleh tim pemantau di sini. Ini terdiri dari puskesmas dan juga kader di RW siaga. Di sini dipastikan bahwa orang yang masuk kategori ODP betul-betul dipantau selama 14 hari. Didata oleh tim ini dan kemudian terus-menerus dimonitor lewat aplikasi yang khusus dibangun oleh Kominfo. Langkah kedua adalah tes masif yang lebih gencar. Sampai hari ini Kota Bogor telah melakukan 3.596 swab test. Berdasarkan standar dari WHO ini masih kurang. Dengan penduduk Bogor yang 1 juta semestinya 8.500. Karena itu kita kejar dalam waktu 1 bulan ke depan ini 5.000 swab tes di Kota Bogor. Dan tentunya apabila ada kebutuhan-kebutuhan penganggaran ini akan dianggarkan di BTT ke Kota Bogor di anggaran tahun ini. Yang ketiga, langkah kita adalah kampanye yang semakin masif untuk protokol kesehatan. Karena ujung-ujungnya obat dari COVID adalah 3, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Disiplin kita adalah vaksin kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.